Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kita ngopi-ngopi lagi ya tentang kehidupan. Jadi akhir-akhir ini dayanya masih seputar rumah tangga ini ya. Banyak problem di rumah tangga, banyak yang kita alami. Terkadang kita nggak paham sebab akibatnya. Ya, makanya ini kita berbagi cerita, bagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran bersama. Amin ya Allah. Jadi ada seorang sahabat kita bertanya, ya ini namanya saya samarkan ya. Beliau bertanya begini. Assalamualaikum Bang Andi. Bagaimana dengan suami yang sudah tidak mampu memberi nafkah kepada istri, tetapi seringnya menyuruh istri berhutang-hutang? Tapi kalau sudah dapat rezeki malah tak mau mengembalikan atau tak mau membayar hutang. Lebih senang untuk membeli kesenangannya sendiri. Istrinya malah dicukupi oleh anak-anaknya ya. Banyak ini yang terjadi, model-model seperti ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pengalaman ini bukan 1-2 orang yang udah cerita, banyak dari kita yang begitu modelnya. Jadi hati-hati kepada para suami ya. Kita harus baca lagi tuh di buku nikah. Bacanya seperti apa Bang? Ya tuh, kewajiban kita sebagai suami apa? Memberi nafkah lahir dan batin ya. Ada itu. Kalau udah nggak mampu macam mana Bang? Ya kalau nggak mampu, di situ nggak mampunya yang seperti apa? Memang kita dikasih sakit, nggak mampu bekerja, nggak mampu mencari nafkah, atau seperti apa? Beda ya, nggak mampu sama nggak mau. Nah ini hati-hati. Ini saya mau kasih kopi pahitnya ya. Banyak orang nggak paham, banyak orang nggak ngerti. Tapi sudah berapa kali saya jumpai dan penyakitnya itu sama. Bagi orang-orang yang semasa hidupnya istilahnya manja. Dia laki-laki, dia suami, dia seorang ayah, tapi manja. Hitung-hitungan memberi nafkah untuk istrinya, untuk anaknya ya. Bahkan disuruhnya istrinya yang mencari uang, mencari nafkah. Nah begitu dia dapat uang, tidak mau dia kembalikan ya. Gampang kali dia berhutang, tapi tidak mau membayar hutang. Nah, tipe-tipe orang seperti ini di masa tuanya nanti akan menderita ya. Banyak saya jumpai yang seperti itu. Susah matinya ketika dia sudah tua ya. Kita kirain dia punya pegangan nih, wah ilmunya banyak ini, belum dicabut ilmu nggak bisa mati ya. Rupanya bukan karena pegangan ilmu itu, tapi karena apa? Dia zolim kepada istri ya. Tuh para suami nih, udah dengar ini, berubahlah. Semasa hidupmu sering berhutang kepada istri. Sudah kita kasih uang kepada istri, capek-capek istri kumpulkan, capek-capek istri menabung. Habis itu kita bilang pakai dulu, pinjam dulu, nanti kalau ada saya ganti. Rupanya dia nggak ganti. Begitu dia punya uang ya, dia lebih suka-suka untuk kepentingannya sendiri, egois ya. Nah, nanti di akhir cerita, di masa tuanya menderita dia. Jadi kalau ada saudara kita, ayah kita, orang tua kita, kenapa ya Bang masa tuanya menderita Bang? Dikasih penyakit oleh Allah, tergeletak aja di tempat tidur, nggak mati-mati. Selagi istrinya belum ridho itu susah matinya ya. Begitulah cara Allah menghukumnya. Jadi kalau ada orang tua kita tergeletak aja di tempat tidur, susah mati, apalagi sakit berkepanjangan, tapi nggak mati-mati juga, hidup segan, mati tak mau ya. Itu ada hutang yang terutama kepada istrinya
Jadi kita hati-hati. Banyak kita jumpai dalam kehidupan, si suami bekerja dan si istri juga bekerja. Karena si istri bekerja, si istri menghasilkan uang, si suami ini manja. Akhirnya apa? Ya dia kasih ke istri itu hanya ala kadarnya aja. Dia merasa aku sudah punya gaji kok. Jadi dia menafkahi istri itu ya tidak sepenuhnya. Lalu kemana uang gajinya selama ini? Ya poya-poya dia. Ya, engkau telah berhutang kepada istrimu. Ya, jadi kalau istri bekerja punya uang, itu hak dia. Ya, dan kalau kita bekerja punya uang, itu di situ ada hak istri. Jangan kita ganggu tuh. Kalau istri kita kerja, dia punya penghasilan, jangan kita ganggu. Karena kalau engkau pakai uang itu, engkau telah berhutang kepada istrimu. Ya, banyak kan di kehidupan sering itu kita dengar. Suami kerja, istri kerja, akhirnya suaminya manja. Dia berhutang, itu minus kita kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ya amal ibadah kita banyak, sholat kita banyak, zikir kita banyak, tapi kita terlalu sering kita menzolimi istri. Habis amal kita, banyak kali utang kita itu. Itu bagi suami. Nah, bagi para istri ya. Kalau kita mendapati tipe suami yang seperti itu, ya kamu belajar sabar, belajar ridho, belajar jadi janda. Ya, pahit-pahitnya begitulah. Anggap aja suamimu sudah mati udah. Belajarlah kamu jadi janda, belajar mandiri. Jangan lagi bergantung kepada suami. Ya, karena apa? Kalau kita mengeluh, ya nggak ada guna. Yang ada sakit hati terus kita. Ya kan? Doakan terus suami kita. Ya Allah, rubahlah hati suamiku. Berilah hidayah kepada suamiku. Ya. Karena nggak ada guna juga kita ngeluh kan. Kalau belum dirubah Allah. Jangan sampai di hati kita itu nggak ada rasa syukur ya. Berbeda loh. Suami memang sakit, Allah kasih penyakit, Allah kasih stroke, Allah kasih suatu tidak berdaya, dan dia nggak bisa lagi cari nafkah. Akhirnya kita lah yang mencari nafkah. Ya, memang suami kita nggak mampu lagi, yaitu kita juga harus ada sikap kasih, ada sikap pengertian. Ya, dulu semasa dia sehat, dia nafkahi saya. Sekarang dia sakit, ya kita jaga dia. Kita nggak boleh hitung-hitungan, ya kan? Tapi kan ada juga sudah sehat, tubuh masih kuat, tapi nggak mau kerja. Akhirnya kita yang dipaksa kerja, kita yang mencari uang. Suami tukang ngabisin uang. Nah, kalau kita mendapati tipe yang seperti itu, dia mampu tapi nggak mau kan gitu. Ya tunggu aja nanti endingnya, ya. Tunggu aja nanti endingnya. Kalau nggak percaya omongan saya, nanti kita buktikan. Di akhir cerita susah matinya. Menderita dia berpenyakit berkepanjangan, gak mati-mati. Ya. Jadi ini hati-hati wilayah ini. Banyak orang yang gak paham wilayah ini. Jangan kita anggap enteng ya tentang nafkah ini ya. Kalau kau berhutang kepada istrimu, susah matimu. Jadi kalau ini udah paham, udah dengar nasihat ini, berubah. Dan bagi para istri yang punya tipe suami seperti itu, dengarkan nasihat ini kepada dia. Ya, sudah sering saya jumpai yang begitu. Berdosa dia kepada istrinya, susah matinya. Tergeletak dia di tempat tidur bertahun-tahun. Ya, itu jangan kita sepelekan soal hutang. Dan kita jangan menganggap itu hal yang sepele. Zolim itu ngeri. Jadi untuk para suami ya, kalau istrimu kerja jangan ganggu uangnya. Ya.
Kalau kita yang bekerja, kasih semampu kita. Jangan manja jadi laki, jangan manja jadi suami, mentang-mentang istrimu kerja kok nggak kasih lagi, ya. Nah, kalau istrimu nanti memendam perasaan sakit hati, merasa dizolimi, dan itu bertahun-tahun dia pendam, mengeluh dia, sakit hati dia, kesel dia, susah matimu nanti. Ya, hati-hati wilayah ini. Banyak orang nggak paham. Dikiranya karena ada pegangan nih nggak mati-mati. Rupanya karena kau zolim kepada istrimu, susah kau mati. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nah, diulang-ulang ini kopi pahit ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.